Ya Rabbi sampaikanlah hasrat cinta dan rindu kepada Rasulullah. Hamba ingin bertemu, Wahai pujaan hati, harap syafaatmu hanya padamu Nabi. Sholawatku tertuju, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya atu, dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk, kan kagak nyambung nih, nggak nyetlek. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmah. Manusia, dosamu banyak, coba kau lihat, rahmatku jauh lebih banyak. Manusia, dosamu besar, lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Buas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah puas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar. Lebih puas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama, bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih nggak ngilangin nafsu, ngatur supaya sesuatu pada tempatnya. Menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan, balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan, umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan malaikat Jibril, jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita?
Cinta nggak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu, dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gargara, berbulak-balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat, umur itu seperti es batu loh. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang. Hal yang harus selalu dilakukan adalah tersenyum dan berpikir positif. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Itulah hidup kita. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Jangan suka mau menang sendiri. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mencela. Jangan suka memfitnah. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoismu. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaannya. Tutupi aibnya. Jangan sekali-kali terbersit buruk sangka dalam pikiranmu terhadapnya. Bantu ketika dia terpeleset. Sediakan bahu ketika dia menangis. Tepuk tangan ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bukan iri ketika dia dipuji orang. Bukan bahagia saat tahu dia sedih. Bukan kecewa ketika dia lebih maju. Bukan tertawa saat dia menderita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah, Allah juga akan selalu bersama kita. Mari bersahabat, sampai Allah memanggil kita pulang ke hadiratnya.